Kita bisa lihat yang pertama itu ada simbol lingkaran ya kan, kemudian ada segitiga, kemudian ada kotak. Nah mungkin teman-teman sempat bertanya, kemana simbol satunya lagi? Halo teman-teman, welcome back to my channel, channelnya Orang Kreatif Indonesia. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Ya semoga sehat-sehat selalu dimanapun berada. Untuk teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat beberapa akhir ini ada film yang lagi viral ya teman-teman. Film yang namanya Squid Game. Nah, saya punya cerita lucu ya teman-teman tentang film ini. Jadi awal mulanya film ini di launching, saya pernah bertanya ke teman saya kan. Saya bilang gini, kamu sudah lihat Squid Game belum? Gitu. Nah anehnya dia langsung buka HP, kemudian cari di Play Store Squid Game. Ya nggak ada ya teman-teman. Karena apa? Karena yang saya maksud itu sebenarnya bukan game, jadi film. Nah, jadi kita kadang terkecoh tuh ya, dengan judul filmnya Squid Game. Kita kira ini seperti game-game mobile lainnya atau game-game PC gitu ya. Ternyata itu adalah sebuah film. Untuk singkatnya teman-teman, jadi film ini menceritakan tentang permainan tradisional Korea ya, yang disajikan ke dalam bentuk yang lebih mengerikan atau horor gitu ya. Nah itulah yang unik di film ini. Nah tapi teman-teman, saya tidak review film ya, karena di sini saya melihat ada hal unik dalam filmnya, yaitu penggunaan simbol-simbol ya. Salah satunya kita bisa lihat yang pertama itu ada simbol lingkaran ya kan, kemudian ada segitiga, kemudian ada kotak. Nah mungkin teman-teman sempat bertanya, kemana simbol satunya lagi ya kan? Simbol satunya apa? Simbol satunya itu silang. Kalau teman-teman pernah lihat di stick PS ya, stick PS itu kan gini kan megangnya, di sebelah sini kan ada kotak, segitiga, lingkaran sama silang. Sebenarnya ini bukan merujuk ke stick PS seperti yang kita pikirkan biasanya ya. Jadi simbol ini mempunyai makna tersendiri ternyata teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya kita akan bahas bareng-bareng. Ya teman-teman, seperti film-film lainnya, semua film itu kan punya makna atau pesan lah ya, pesan yang ingin disampaikan kepada penonton. Pesan itu bisa tersurat maupun tersirat. Nah di sini saya ingin menganalisa atau membedah simbol di film Squid Game ini dengan melihat dari 3 sudut pandang. Jadi saya ingin melihat dari sudut pandang yang pertama, itu sudut pandang makna yang ingin disampaikan dari film ini berdasarkan jabatan dari karyawan. Jadi simbol ini tuh sebenarnya menyatakan kedudukan karyawan atau pekerjanya lah ya, pekerja dalam film ini. Kemudian yang kedua nanti simbol ini ternyata adalah sebuah representasi dari huruf Korea. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail. Kemudian yang ketiga itu nanti kita akan bedah dari sisi psikologi bentuk. Jadi ini yang menarik teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Oke, langsung aja yang pertama kita akan bahas dari sisi kedudukan atau jabatan pekerjanya. Jadi tiga simbol ini tadi itu sebenarnya merepresentasikan kedudukan daripada pekerja atau karyawannya. Jadi kita anggap aja seperti sebuah perusahaan gitu kan, yang punya direktur, kemudian di bawahnya lagi ada manajer, kemudian di bawahnya lagi ada staff biasa gitu ya. Nah ini simbol ini tuh merepresentasikan 3 hal ini sebenarnya teman-teman. Jadi yang paling bawah itu kan bulat. Nah bulat ini di film ini digunakan oleh pekerja yang levelnya itu paling bawah. Jadi dia itu tugasnya seperti mempersiapkan permainan, kemudian membereskan permainan, misal seperti membersihkan bekas-bekas darah dan lain-lainnya, itu tugasnya dia. Nah, kemudian yang di atasnya lagi itu adalah segitiga, teman-teman. Kalau segitiga ini bisa dibilang manajernya atau eksekutornya gitu ya, eksekutor daripada ide yang ada di atasnya. Jadi dia itu bertugas mengeksekusi kontestan yang gagal dalam permainan. Jadi ditembak, dibunuh dan lain sebagainya. Itu yang melakukan itu adalah segitiga ini. Nah, kemudian yang paling atas itu adalah kotak. Jadi kotak ini saya ibaratkan kayak direktur lah ya. Jadi dia itu yang bertugas memberi komando atau leader untuk tim itu saja gitu ya. Karena di atasnya lagi kan ada 2 level lagi, yaitu frontman, kemudian di atasnya lagi itu ada yang VIP. Nah, itu yang paling tinggi. Nah, tugasnya yang kotak ini dia itu menerima komando dari yang atasnya ya, yaitu frontman itu untuk melakukan tindakan atau keputusan yang jadi dia langsung berkomunikasi ke si frontman tadi. Alurnya kan si kotak ya mendapat perintah, misal ini lokasi permainannya di sini aja. Ya udah, dia dapat perintah dari si frontman, kemudian dia langsung menunjuk si segitiga untuk eksekusi, yang kalah ntar tolong ditembak misalnya gitu ya. Kemudian yang di bawahnya lagi yang si bulat itu bertugas untuk membersihkan atau menyiapkan permainan tersebut sebelum dimulai. Jadi itu teman-teman. Kemudian ada hal yang unik sebenarnya di level-level ini tuh adalah
si bulat atau si paling bawah tadi itu tidak boleh berbicara dengan yang atasnya. Jadi si bulat tidak boleh berbicara dengan segitiga ataupun si kotak sebelum mereka yang nanya duluan. Jadi si kotak itu atau segitiga, harus bertanya dulu ke bulat, baru bulat boleh menjawab. Jadi itu hal uniknya. Nah sebenarnya ini kalau saya lihat dari perspektif saya pribadi ya teman-teman, sebenarnya level ini itu menggambarkan seperti kehidupan kita sekarang. Jadi kan kehidupan kita itu terasa seperti ada stratifikasi ya, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Nah kadang yang miskin ini yang level biasa aja gitu ya, yang level biasa aja itu tidak punya kuasa untuk speak up gitu ya, tidak punya kuasa untuk ngomong sama orang yang lebih tinggi di atas jabatannya dia. Nah itu realita yang kita lihat saat ini. Begitu pula level lainnya. Jadi level bawah susah untuk ngomong ke yang atas dan yang atas lagi. Jadi kita hanya terima aja dari yang si atas. Nah, sebenarnya itu merepresentasikan sebuah kekuasaan ya. Jadi itu yang saya lihat dari perspektif saya. Kemudian berikutnya kita akan bedah dari segi kemiripan bentuk ini dengan huruf Korea ya teman-teman. Jadi sebenarnya 3 simbol tadi itu merepresentasikan 3 huruf, yaitu O, kemudian J, dan M. Jadi huruf O ini mirip seperti bundaran, lingkaran seperti yang ada di simbol itu. Kemudian yang kedua itu huruf J itu mirip seperti segitiga. Jadi bagian dari huruf J ya di Korea itu mirip seperti bentuk segitiga ya. Kemudian yang ketiga itu kotak ya. Kotak itu mirip seperti huruf M di Korea. Jadi kalau disingkat OJM. OJM itu ada kepanjangannya teman-teman. Jadi kepanjangannya kalau nggak salah Ojin Geo Game. Jadi itu secara bahasa artinya adalah Squid Game kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah jadi sebenarnya 3 simbol ini merepresentasikan 3 huruf Korea. Nah terjawab kan teman-teman kenapa dia tidak ada silang di situ? Karena kalau ada silang berarti 4 huruf dong. Nah gitu. Jadi sebenarnya kaitannya tuh di situ. Ya, jadi simbol ini tuh merepresentasikan 3 huruf Korea yang merupakan singkatan dari nama Squid Game dalam bahasa Korea. Kenapa di situ tidak ada silang atau X seperti stick PS? Kemudian yang ketiga kita akan bedah dari sisi psikologi bentuk. Nah secara teori ya setelah melihat dari beberapa sumber yang saya rangkum, bentuk itu ada 3 teman-teman. Jadi ada bentuk geometris, kemudian ada organis, kemudian yang ketiga ada abstrak. Nah, ketiga bentuk yang ada di film Squid Game ini termasuk bentuk geometris. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah baca sebelumnya, kalau geometris itu contoh bentuknya itu ada segitiga, kotak, lingkaran, seperti yang ada di Squid Game. Nah, kalau organis atau organik itu misalnya seperti bentuk tetesan air atau seperti bentuk daun. Jadi hal-hal yang bersifatnya organik yang bisa kita temui di alam. Itu. Nah, kemudian yang bentuk ketiga itu ada abstrak. Kalau abstrak itu lebih ke perwujudan dari objek aslinya ke dalam bentuk sederhana. Jadi misal kalau saya ingin berbicara tentang pohon. Pohon itu kan kalau kita lihat daunnya kan detail ya teman-teman, rumit gitu ya. Nah, kalau diubah dalam bentuk abstrak, maka dia akan menjadi lebih sederhana ya. Kalau teman-teman mungkin pernah lihat ikon pohon kan itu lebih simpel ya. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuk abstrak. Oke, itu ya. Jadi saya sampai lupa ya. Saya kan tadi mau jelasin ketiga bentuknya. Jadi yang pertama itu kita akan bahas lingkaran dari bawah lagi ya. Jadi lingkaran itu secara psikologi memiliki makna kesamaan atau kesetaraan atau komunitas. Nah, jadi saya garis bawahi di sini adalah kesetaraan dan komunitas. Nah, kenapa dalam Squid Game ini menggunakan lingkaran sebagai jabatan paling bawah? Nah, saya coba kaitkan, saya tarik garis ya teman-teman dari simbol yang ada di Squid Game yaitu lingkaran dengan psikologi bentuk. Nah, ternyata ada sebuah titik makna yang saya temui itu klop gitu. Jadi maknanya adalah itu tadi komunitas dan kesetaraan. Jadi kenapa simbol lingkaran digambarkan sebagai kelas yang bawah di sini? Karena dia jumlahnya yang paling banyak. Jadi merepresentasikan komunitas di situ, jumlahnya paling banyak. Dan dia mengerjakan hal-hal yang bersifat basic, ya kan? Dan semuanya setara. Setara itu maksudnya ya pekerjaannya semua. Kalau sana nyapu, si B nyapu, si C juga nyapu gitu kan. Jadi hal-hal yang mereka itu tidak ada beda, sama aja semuanya. Jadi kenapa mirip seperti lingkaran? Kenapa dia direpresentasikan dengan lingkaran? Karena lingkaran itu kan tanpa sudut ya teman-teman. Kalau kita lihat dia itu tanpa sudut. Nah, itu yang dimaksud dengan kesetaraan. Jadi semua orang yang berada di level lingkaran itu atau menggunakan bentuk lingkaran itu adalah orang-orang yang sama, setara secara skill dan pekerjaan itu sama mereka. Jadi nggak terlalu mereka grafik itu nggak terlalu gini ya. Jadi kayak ya biasa aja gitu. Nah, itu. Kemudian dari yang kedua itu bentuk segitiga yang di atasnya lagi ya. Segitiga itu merepresentasikan agresivitas ya, atau kekuatan atau tindakan lah atau action. Nah, maka di film
Squid Game ini segitiga itu menjabat di posisi tengah, yaitu sebagai eksekutor atau yang menembak atau membunuh si kontestan yang gagal. Jadi dia itu kayak apa ya? Ya seperti makna psikologinya, yaitu action. Dia itu yang melakukan action. Dia itu yang melakukan eksekusi. Dia itu yang melakukan penembakan dan lain-lain. Jadi ada kaitan di situ antara segitiga yang ada di film Squid Game dan segitiga berdasarkan psikologi. Kemudian yang ketiga itu ada kotak. Nah, kotak secara psikologi itu merepresentasikan kepastian, kemudian pengendalian, ya, kemudian keamanan. Nah, itu direpresentasikan oleh kotak. Nah, kenapa di dalam Squid Game menggunakan kotak sebagai leader atau ketua dari tim tersebut? Kalau saya berpikir gini, karena secara psikologi tadi, ya, itu dia sifatnya adalah mengendalikan. Jadi dia seolah mengendalikan segala hal yang ada di bawahnya dia. Kita mungkin ambil satu kata aja biar mudah ya. Kalau saya simpulkan gini. Bentuk kotak itu dipakai di Squid Game sebagai leadernya, ya, atau orang yang berkomunikasi dengan si atasnya lagi, frontman gitu kan, yang lebih hebat lagi gitu kan. Nah, itu kaitannya dengan makna bentuk adalah mengendalikan. Di kotak itu mempunyai makna mengendalikan secara psikologi. Itu ada kaitan dengan Squid Game tadi. Kemudian yang kedua, segitiga itu secara psikologi artinya adalah action atau eksekutor. Nah, ini kaitannya dengan film Squid Game, yaitu orang yang menembak. Jadi jabatannya dia menembak atau mengeksekusi kontestan yang gagal. Kemudian yang ketiga itu ada bulat. Bulat itu kan tadi apa? Kesetaraan atau komunitas atau banyak gitu ya, dan bersifat basic. Dia itu hal-hal yang basic gitu. Nah, itu dikaitkan dengan simbol yang ada di Squid Game, teman-teman. Nah, itu dia bedah simbol yang ada di film Squid Game ya. Jadi kita bisa lihat tadi dari 3 sisi ya. Yang pertama itu dari sisi tingkatan jabatan atau stratifikasinya, kemudian dari sisi kemiripan bentuk dengan huruf Korea ya. Kemudian yang ketiga itu dari sisi psikologi bentuk. Nah, semoga teman-teman bisa lebih peka lagi. Kenapa hal ini penting ya teman-teman? Karena ini ada kaitan dengan salah satunya dengan pembangun citra daripada sebuah produk. Ya, membangun citra atau branding. Jadi kayak misal kalau kita buat logo ya, logo itu misal bentuknya kotak, kemudian logo itu bentuknya lingkaran atau segitiga. Itu dipilih atau diputuskan itu tidak sembarang teman-teman. Jadi semuanya punya dasar. Ya, misal seperti logo Burger King gitu kan, Burger King yang dulu kalau nggak salah. Itu kan bentuknya kalau kita lihat bulat ya. Nah, dan logo-logo Starbucks misalnya itu bulat juga. Nah, itu sebenarnya maknanya secara psikologi itu punya makna tersendiri yang ingin disampaikan teman-teman. Jadi kenapa itu penting bagi desainer atau orang-orang yang bekerja di bidang kreatif? Karena dengan simbol-simbol atau bentuk-bentuk tadi itu mereka dapat menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video penjelasan singkat ya dari saya. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share kepada teman-teman yang lainnya biar lebih banyak lagi orang yang merasakan manfaatnya. Oke teman-teman, ingat teknik itu terbatas, yang tidak terbatas adalah idenya. Saya Dendi Sofyan, see you on the next video.